kenapa kita tidak lebih baik dekat dengan masyarakat? Karena itu saya lakukan alhamdulillah ikhlas. Walaupun mungkin saya gunakan, mohon maaf, dari tunjangan Babin sebagai Babin, itu kadang-kadang setengahnya mungkin saya pakai untuk beli Al-Quran, Iqra sebagainya. Mungkin ada masyarakat yang butuh tongkat, saya bisa belikan oleh pimpinan. Reward dalam bentuk apa? Piagam penghargaan, dipanggil ke Polres, ke Polda, bahkan ke Mabes Polri kemarin untuk diberikan reward dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudhar, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda sosok yang istimewa, sosok yang luar biasa, dan saya yakin banyak hal yang bisa kita tiru dari beliau. Dir Agus Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan beliau ini bertugas di sebagai Babin Kaptipmas ya, di Desa Bagepapan, Kecamatan Pringgabaya. Siap. Bertugas di Polsek Pringgabaya berarti ya. Oke. Dan mungkin sebagian Anda juga sudah tahu sebenarnya beliau ya, karena dia beberapa kali juga tampil di beberapa media ya, dan juga samping ditampilkan di baik media nasional ataupun media lokal kita di sini. Karena apa yang sudah beliau lakukan untuk warga yang ada di sana. Ya. Kalau boleh tahu, Desa Bagepapan itu di mana lokasinya, Pak? Desa Bagepapan tersendiri berbatasan dengan Kecamatan Manisaba, paling barat Kecamatan Pringgabaya, langsung Manisaba di sebelah baratnya, paling ujung. Ini Pak, kalau paling gampangnya kalau kita mau ke arah Sembalun, itu bisa lewat sana atau bagaimana? Dari pertigaan Aitmal, simpang 3 Aitmal ke kanan, yang jalur ke Pelabuhan Kayangan. Sebelum Polsek Pringgabaya kan Mamben, Wanasaba. Setelah Wanasaba ada perbatasan sana langsung dengan Desa Bagepapan paling pertama untuk Kecamatan Pringgabaya. Sejak kapan Bapak bertugas di sana? Kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan? Siap. Oh, masih baru di sana? Baru, karena sebelum itu saya di Dompu 2 tahun. Di Dompu? Siap. Luar biasa ya. Nah, ketika bertugas di sana, apa yang pertama Bapak tercetus lah melihat kondisi? Mungkin bisa gambarkan kita kondisi masyarakat di sana seperti apa? Ketika saya masuk di sana sebagai seorang Babin Kamtipmas, pertama yang saya petakan adalah bagaimana saya itu harus lebih dekat dengan masyarakat, dengan cara bahwa kedekatan seorang polisi, terutama kita selaku Babin Kamtipmas desa, itu sangat dibutuhkan. Ketika saya masuk bertugas di sana, saya melihat kondisi real yang ada di masyarakat, apa kira-kira yang terjadi, realitanya apa, itu yang saya petakan. Kemudian saya berusaha untuk lebih dekat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya. Setelah di sana masuk beberapa bulan, minggu, kemudian saya mengecek situasi kegiatan pertama itu anak-anak belajar di TPQ. Dengan kegiatan itu saya mulai masuk ke TPQ, mendata TPQ, berapa jumlah TPQ yang ada di sana. Kemudian apa yang dibutuhkan di sana di TPQ tersebut. Alhamdulillah kita sudah berikan bantuan semua TPQ untuk Al-Quran dan Iqra serta prasarana lainnya dalam belajar agama di sana. Itu bantuannya dari ada yang pribadi dan ada yang dari teman-teman yang nyumbang. Oh gitu. Jadi Pak Agus mengajak orang untuk menyumbang di sana juga. Siap. Juga. Apakah memang dengan menjadi kayak memberikan kayak di TPQ begitu, itu udah menjadi tugasnya juga, atau memang kayak saya harus berbuat nih? Siap. Sebenarnya tugas seorang kepolisian kalau disadari dan diketahui bahwa polisi itu bertugas sebagai pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Nah, di sini kami selaku seorang Babin Kamtipmas di desa itu lebih
mengutamakan kepada pelayanan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk penegakan hukumnya itu kami laksanakan di kantor. Sedangkan kami di desa itu lebih mengutamakan pelayanan dan pengayoman. Nah, Kebanyakan begini Pak Agus, mohon maaf, saya mau izin, kita ini udah menjadi rahasia umum. siap. Saya sebagai masyarakat juga mungkin harus jujur, misalnya mengatakan banyak juga anggota Babin Kaptipmas misalnya hanya mengamankan kegiatan misalnya, atau hanya menjadi ketika dibutuhkan, Pak saya ini ada kasus hukum begini, atau Pak saya mau buat SIM bagaimana, kadang-kadang hanya sebatas begitu saja. Nah, kenapa Bapak lebih memilih, Pak Agus Salim memilih yang jauh lebih berbeda, jauh lebih banyak yang dikerjakan? Izin, sebenarnya itu tergantung dari pribadi kita, bagaimana kita berperilaku, bergaul sama masyarakat. Nah, di sanalah titiknya bahwa kenapa kita tidak lebih baik dekat dengan masyarakat. Karena kalau kita sudah baik dekat dengan masyarakat, tentunya Kamtipmas akan baik. Orang akan malu melakukan hal-hal atau tindakan yang kriminal. Dengan kita membina, mengayomi, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, pemuda, mereka akan malu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi, tapi itu kan kerjaan lebih loh Pak jadinya. Siap. Kan lebih banyak juga yang dikerjakan jadinya gitu kan. Ya, memang seperti itu. Tapi bahkan keluar ruang sendiri loh Pak gitu. Ya. Apakah tidak merasa ini beban atau gimana? Alhamdulillah ini saya lakukan sejak menjadi seorang Babin Kaptipmas tahun 2014 lalu. Itu saya lakukan alhamdulillah ikhlas. Walaupun mungkin saya gunakan, mohon maaf, dari tunjangan Babin sebagai Babin, itu kadang-kadang setengahnya mungkin saya pakai untuk beli Al-Quran, Iqra, sebagainya. Mungkin ada masyarakat yang butuh tongkat, saya bisa belikan. Kemudian setengahnya saya gunakan untuk beli bensin, kendaraan, pulsa dan sebagainya. Ataupun mungkin Pak Agus Salim ini orang kaya juga mungkin. Amin ya, mudah-mudahan ya. Amin ya. Tapi intinya harus kaya hati. Kaya hati. Siap. Gitu ya, luar biasa. Kalau aslinya Pak Agus Salim ini dari? Saya asli Desa Bangkat Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Pujut, Lombok Tengah. Iya. Ini Orang selatan. orang sana luar biasa ya. Apalagi sekarang sudah sangat berbeda di Siap. sana ya. Siap. Oke Pak Agus Salim ini juga dia menurut diketahui pertama semua bahwa tidak hanya mengajarkan anak-anak TPQ seperti itu, tapi juga memberikan tongkat untuk warga yang misalnya sakit. Gitu. Berarti Pak Agus Salim ini tidak hanya bertugas di bagai papan tadi, gitu, tapi membantu masyarakat secara umum begitu. Siap. Dan mengajak orang lain untuk apa namanya? Ada kendala nggak sejauh ini? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, masih sangat baik kita kerjakan, dan kami intinya tetap berkoordinasi dengan teman-teman relawan, pihak pemerintah, dan teman-teman donatur juga sangat senang membantu. Ini yang menjadi seperti saya bilang tadi, ini kan Pak Agus Salim melakukan suatu hal langkah yang berbeda gitu. Siap. Atau mungkin ada namanya relawan apa gitu, nggak ada atau? Kebetulan saat ini saya sedang, ketika pindah dari Dompu kemarin, saya sudah sedang mengurus sebuah yayasan peduli kemanusiaan. Itu sedang dibuatkan izin sama teman di notaris di Selom. Insya Allah nanti kalau sudah jadi, kita bisa lebih banyak kegiatan di masyarakat. Oke, dan ketika kita berbicara tentang kemanusiaan seperti ini, karena Bapak kan juga bertugas sebagai anggota kepolisian, lalu pimpinan sendiri bagaimana melihat apa yang Bapak lakukan ini? Alhamdulillah pimpinan kita, baik dari Bapak Kapolsek di Pergebaya, Bapak Kapolres di Lombok Timur, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bahwa dengan kegiatan-kegiatan positif yang seperti ini, kita lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, kita bisa membina, memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Kenapa tidak? Malah kami alhamdulillah diberikan reward
sama pimpinan sebagai bentuk penghargaan kepada kami yang mungkin dianggap baik oleh pimpinan. Reward dalam bentuk apa? Piagam penghargaan, dipanggil ke Polres, ke Polda, bahkan ke Mabes Polri kemarin untuk diberikan reward dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Jadi sampai ke Mabes juga. Siap. Terdengar apa yang Bapak lakukan seperti Siap. ini. Lalu sejauh ini apakah cuma masih berkutat di Lombok Timur saja atau mungkin nanti karena masih banyak nih yang kemungkinan menunggu dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat juga nih Pak. Kami memang mempunyai banyak teman di relawan se-NTB. Sekarang ini se-NTB. Kemarin memang saya pertama gabung di Yayasan Andrew Foundation, tetapi karena saya sudah balik ke Lombok Timur dari Dompu, saya berpikir kenapa saya tidak buat yayasan sendiri supaya lebih enak bergerak, gitu kan. Kita cari teman-teman relawan di Lombok Timur biar cepat ke sana. Kami Pulau Lombok ini sampai Sumbawa itu kami punya teman, mungkin per kecamatan itu ada. Di sana misalnya di kecamatan ini lapor bahwa di sini ada yang sakit kanker, ada yang sakit ini. Kami kemudian menginformasikan ke teman yang misalnya di Mataram, mereka langsung cek. Setelah dicek mereka apa yang dibutuhkan, apa perlu berobat, dibawa ke mana, kemudian kalau bisa langsung dibawa pakai ambulan, atau kita koordinasi dengan Pak Kepala Puskesmasnya, Pak Camatnya, Kadesnya dan sebagainya, Dinas Kesehatan. Seperti apa yang membuat mereka itu kok banyak masyarakat yang membutuhkan, tapi kok tidak tersentuh? Menurut Pak Agus Salim, apa yang kan ada dinas-dinas tertentu, stakeholder tertentu yang menangani itu, tapi kok masih nggak tersentuh, bahkan nggak ditahu. Siap. Intinya kalau pemerintah selama ini saya lihat sangat respon, cuman informasi yang nyampe ke mereka, ke pemerintah yang tidak sampai. Mungkin disinilah perlu kita belajar bahwa kepedulian kita bersama kepada tetangga, keluarga dalam satu lingkungan itu yang masih saya lihat agak kurang. Contoh dalam satu dusun misalnya, ada yang sakit parah, dibiarkan oleh tetangganya tanpa menginformasikan ke kadus, kepala desa, dan mungkin juga kadusnya tidak infokan ke kades tidak infokan ke camat, ke dinas kesehatan dan sebagainya. Nah di sanalah yang kurang selama ini saya lihat. Iya, jadi kayak semacam kepedulian dari masing-masing kita pribadi ya. Bisa jadi termasuk saya mungkin Pak Agus nih, karena kita mungkin bisa jadi kurang peduli sama orang lain. Berbeda dengan Pak Agus dan teman-teman yang dilakukan gitu ya. Menurut Pak Agus Salim, bagaimana sih menumbuhkan rasa empati lebih ke dalam hati kita? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, intinya dari diri sendiri. Yang kedua, kalaupun kita bisa mengajak untuk berbagi kepada masyarakat, kenapa tidak? Dengan cara mungkin misalnya ada tetangganya si A yang sakit atau membutuhkan bantuan sebagainya, tetangganya itu atau kadusnya itu kepala desanya kita ajak untuk keliling, ayo kita kasih bantuan ke si A, dia sedang sakit, dia butuh ini. Dengan mungkin kita lakukan hal seperti itu, dari sana dia tergerak. Nah saat ini ketika di Balikpapan saya lakukan itu. Ketika saya baru masuk di sana bertugas sebagai seorang pemimpin Kamtibmas, saya mengajak kepala dusunnya, RT-nya, ayo kita bantu si ini. Atau Pak Kadus, siapa yang ini butuh kursi roda di dusunnya, kemudian kita sama-sama antarkan ke sana. Mungkin kita dengan cara mengajak itu tersentuh untuk, oh gimana kalau saya lebih peduli dengan masyarakat saya gitu. Jadi kadang kita hanya mengajak orang lewat mulut, Pak Agus. Ayo berbuat baik, kalau berbuat baik. Tapi berbeda dengan Pak Agus, langsung dikerjakan gitu. Ayo kita berbuat baik dan langsung dikerjakan. Gitu. Ini yang menjadi hal yang apalagi mungkin di masyarakat perkotaan, mungkin banyak itu yang sering hilang. Rasa kepedulian ke orang lain itu. Benar nggak? Benar. Itu kalau di kota itu pernah saya alami di Dompu kemarin 2 tahun ya. Kebetulan saya tempat bertugas sebagai seorang pemimpin Kamtibmas itu di perkotaan. Jadi di sana sudah ini
berpeta-peta, ada pemisahan penduduk-penduduk, ada yang kaya, miskin, sebagainya. Tapi tetap saya rangkul dan saya ajak seperti itu. Alhamdulillah jalan dengan baik kegiatan sosial. Bahkan mohon maaf, mungkin pengalaman saya pribadi Siap. Pak Agus ya. Bahkan mungkin karena saya tinggal di kayak komplek begitu. Siap, Pak. siap. Kadang tetangga sebelah sendiri kita nggak tahu namanya. Siap, gitu. siap. Apalagi kita mau dia sakit atau dia muda, dia nama aja kadang Siap, kita nggak tahu gitu. Dan kadang kehidupan di perkotaan kan semacam seperti itu juga. Siap. Kadang-kadang. Ini yang sering yang memang hilang di dalam masyarakat kita. Siap. Peduli dengan sesama. Ya. Dan ada nggak Pak dengan banyak sering Bapak lakukan ini membantu orang ada yang sakit ini, apa momen yang mungkin sulit Pak Agus Salim lupakan ketika membantu, ada nggak momen? Sampai sejauh ini memang ketika kita membantu seseorang itu selalu ada kesan di sana. Nah, contoh dulu ada seorang ibu-ibu yang ini tumor di perut. Iya. Ketika waktu itu saya temukan saya antar anak operasi bibir subing di rumah sakit umum di Selo. Nah, ketika saya lihat di ruangannya ibu-ibu ini, saya kira mau melahirkan, perutnya sudah bengkak, tangannya, kakinya kurus, tinggal tulang. Dan perutnya itu sudah membiru, sudah ada urat biru. Dia hanya berdua sama suaminya. Saya tanya, sakit apa Bu? Saya tumor, kanker. Sudah operasi belum? Kebetulan suaminya orang Juraru ini, separuhan suami istri ini orang tidak mampu. Untuk makan di rumah sakit pun mereka kadang-kadang dikasih sama tetangga sebelah di sana di rumah sakit. Orang-orang lain lah gitu. Orang lain yang memberikan, karena memang orang tidak mampu, orang tidak berada. Di sanalah saya waktu itu berpikir, kenapa saya tidak bisa berbuat. Hanya waktu itu kebetulan cukup baik sampai sekarang, alhamdulillah, sama Pak Bupati Lombok Timur. Saya langsung japri beliau, saya fotokan, saya kirim alamat dan ruangannya apa waktu itu di rumah sakit. Alhamdulillah langsung diantarkan bantuan dari Basnas waktu itu. Dan oleh Pak Bupati langsung diminta rujuk ke Rumah Sakit Mataram untuk dioperasi. Alhamdulillah 3 kali operasi sembuh. Dan sekarang sudah sehat. Dan ibu itu pun keluarganya tersebut kalau ada acara di rumah di Suile pasti datang dari Juruaru. Begitupun saya juga ketika lewat di Juruaru, insya Allah mampir di rumahnya. Jadi kayak ada ikatan keluarga di sana. Di sanalah indahnya. Jadi ketika kita bisa kenal mungkin dengan seseorang, bisa membantu, di sana kebanggaan tersendiri buat saya. Padahal bagus waktu itu nggak sengaja nyari dia. Nggak sengaja ya. Lihat ketemu di rumah sakit. Siap. Ini yang luar biasa. Jadi ada semacam perasaan lebih ketika kita mampu berbuat ke orang lain. Siap. Kalau Pak Agus sendiri apa yang ketika misalnya sudah melakukan sesuatu ke orang lain, kan lelah kadang Pak. Siap. Apalagi Lombok Timur tuh jauh-jauh Pak. Siap. Dari Tanjung ke Jerawar tuh jauh sekali gitu Pak. Iya. Apalagi Bapak sih sekarang datang pemacaran kan jauh sekali gitu. Ketika sudah melakukan sesuatu dengan lelah, dengan capek seperti itu, dan misal berhasil, Siap. Bapak tujuan Bapak misal tercapai dengan membantu orang, ketika itu apa yang Bapak rasakan? Mungkin karena sudah terbiasa ya. Jadi ketika saya alhamdulillah bisa membantu seseorang, mungkin dengan cara apa bagaimana, saya tenang. Dan ketika misalnya satu contoh, ada laporan dari teman mungkin melalui HP sebenarnya ada orang sakit, dan ketika saya belum cek ke sana orang tersebut, saya tidak tenang. Saya merasa terhantui. Kenapa saya belum cek laporan tersebut, orang yang tersebut, yang betul-betul tersebut. Mungkin ketika saya sudah datangi, saya cek orangnya, oh ini orangnya, alhamdulillah saya tenang. Mungkin sudah terbiasa bagi saya ya. Tidak ini nggak Pak, misalnya seperti saya bilang di awal tadi, kadang kan tidak semua masyarakat itu bisa menerima kehadiran kepolisian dengan baik. Ada yang masih semacam berpikiran negatif, apalagi dengan ada banyak oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang kriminal misalnya.
Pak Agus merasa terbebani nggak dengan misalnya ketika masyarakat yang masih apa sih ini polisi ya misalnya gitu? Kemarin saja ketika saya mulai masuk di Desa Bagi Pakuan Berdua sana, saya masuk, saya ajak-ajak bercanda, mereka ini acuh tak acuh juga dengan kehadiran saya, begitu kan? Iya. Tapi itu hal yang biasa. Ketika kita baru bertugas di tempat yang baru, harus pintar beradaptasi dengan lingkungan. Di sana saya melihat situasi yang seperti itu. Di sini saya harus bisa berbuat lebih ini supaya masyarakat ini melihat bahwa saya bisa berbuat baik kepada mereka. Ada positifnya, kehadiran saya positif bagi mereka. Hanya saya berusaha seperti itu. Saya keliling yang jumpu-jumpu ini berapa orang, ketika ada rezeki saya kasihkan ya sembako. Jadi anak-anak yatim itu kita berikan mungkin sekedar apa, buku sebagainya kan, kita support untuk sekolah sebagainya. Alhamdulillah mereka melihat kegiatan seperti itu positif, mereka sangat menerima dengan baik. Walaupun anak-anak mudanya juga gitu ya. Alhamdulillah kita rangkul semua anak muda. Ya. Ada kesulitan nggak? Apalagi ini anak-anak muda lupa gitu ya dengan kayak sekarang perkembangan zaman kayak sekarang ini. Pola komunikasi apa yang Bapak lakukan misalnya dengan masyarakat di Balikpapan kan? Untuk pemudanya sendiri kita rangkul. Alhamdulillah yang saya temukan di Balikpapan sendiri pemudanya sangat baik, tidak terlalu bergaul yang lebih sebagainya, sangat sopan santun sebagainya. Kemudian di sana kita masuk, jadi pemuda-pemuda yang di sana itu misalnya dibutuhkan apa, ada permainan poli misalnya, apa yang dilakukan kegemaran pemuda itu, ayo para pemuda apa yang dibutuhkan, insya Allah nanti Pak Polmas, Pak Babin dapat tunjangan, kalau main poli saya belikan bola poli, net sebagainya. Supaya itu kita lebih dekat dengan mereka. Jadi ketika kita sudah dekat, mereka akan segan. Jadi untuk berbuat yang aneh-aneh itu mereka berpikir malu kita sama Pak Babin. Jadi di sana kita harapkan seperti itu. Luar biasa ya. Kalau boleh sekarang secara pribadi nih Pak Agus. Siap. Pak Agus kan, Pak Agus ini kan punya keluarga juga. Siap. Punya istri, Siap. punya anak misalnya. Keberatan nggak orang rumah Bapak dengan Bapak melakukan ini uang loh, jangan nih, itu ngasihnya ke orang itu. Gimana memberikan pemahaman ke anggota keluarga bahwa kita harus melakukan hal itu? Memang sejak awal saya sebagai seorang Babin Kamtibmas, istri saya tahu bahwa kegiatan saya itu seperti itu. Saya tuh keliling di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan dulu pertama-pertama keliling bawa tongkat, kursi roda kesana kemari itu, bonceng pakai motor dinas Wabin itu. Jadi dia kira polisi gila. Ada yang mengatakan polisi gila ini Pak Agus nih. Bonceng tongkat, kursi roda kesana kemari, bonceng beras kesana kemari gitu kan. Tapi dengan kegiatan positif dan pimpinan melihat itu sesuatu yang bagus, alhamdulillah didukung juga, dan istri sangat mendukung. Juga anak-anak ketika ada tetangga atau dalam satu desa, satu kecamatan ada yang membutuhkan, saya ajak mereka, anak sama istri saya, ayo kita antarkan mereka bantuan. Ini anak yatim, ini orang yang sakit. Mereka sangat baik menerimanya. Jadi saya yakin Pak Agus ya, anaknya Pak Agus itu bangga gitu ya punya bapak seorang anggota kepolisian yang mampu berbuat lebih, membantu orang gitu Pak. Siap. Ini apa ya, merupakan contoh yang baik mungkin Pak. Siap. Dari mana Bapak punya pemikiran atau mungkin apa dari keluarga Bapak dulu di Wujud sana memberikan semacam seperti ini? Pertama memang saya terinspirasi dari almarhum bapak saya, bahwa beliau pernah berpesan ketika waktu itu saya baru masuk menjadi seorang babin polisi tahun 2004 lalu, bahwa kenapa hidup ini akan lebih indah ketika kita bisa membantu, menghargai orang lain. Mungkin dengan kehadiran kita, apalagi kita seorang polisi, tentunya akan lebih baik jika orang itu senang dengan kehadiran kita, apalagi bisa berbuat lebih.
hanya dengan kehadiran saja mereka bangga, apalagi bisa lebih. Iya, itulah yang saya ingat dari almarhum Bapak. Bapak Pak Agus ini kepolisian juga? Bukan, petani asli. Petani? Iya. Orang kampung lagi? Orang kampung, pedesaan. Mungkin ada jadi guru kah atau apa? Semua keluarga saya petani, ada petani asli ya. Petani. Mohon maaf Pak, saya juga orang kampung Pak. Siap, orang siap. Kampung yang berbeda orang kampung. Asli orang kampung, di pedalaman, di pelosok. Jadi kadang memang Pak ya, pelajaran hidup itu banyak juga tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Siap. Apa betul Pak? Betul. Kita yang buat kita pelajaran itu adalah pengalaman. Kalau menurut saya. Apalagi misalnya mohon maaf seperti Pak Agus dan tadi bapaknya Pak Agus itu petani, Siap. orang kampung lah Orang gitu kampung. kan. Ya mungkin mohon maaf secara pendidikan tidak setinggi sekali Siap. misalnya, tapi melebihi dari seorang guru yang ada di sekolah cara mengajar seperti itu. Siap. Ini menjadi luar biasa ya. Dan selanjutnya apakah sudah cukup dengan memberikan sembako, memberikan tongkat, memberikan macam-macam ke masyarakat? Apakah sudah cukup sampai di sini atau mungkin punya pemikiran yang ke depan seperti apa lagi rencana-rencana Pak Agus? Rencana sekarang ini adalah saya mempunyai cita-cita yang mungkin orang mengatakan agak miring ya. Apa Pak? Saya sekarang ini bercita-cita ingin mempunyai sebuah mobil ambulan. Mobil ambulan? Iya. Buat apa Pak? Kenapa? Karena ketika kadang-kadang saya melihat masyarakat yang sakit, misalnya mau dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas, kadang-kadang mereka bingung. Tidak ada kendaraan. Tidak ada kendaraan, terus apalagi di pelosok-pelosok tempatnya kan mereka bingung mau pakai apa. Sementara saat itu dia harus dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit, dan di sana masyarakat itu tidak mampu untuk dibawa karena tidak ada kendaraan tersebut. Dan ketika mereka juga ada dibawa pakai ambulans sebagainya, mereka tetap bayar. Harus bayar. Iya, tetap bayar. Mungkin 100-200, tapi bagi orang tidak mampu, Ini uang besar. tersebut sangat besar nilainya bagi mereka ya. Bahkan ada di beberapa tempat mohonnya Pak Agus, saya pernah lihat orang dibawa dengan mobil pickup Pak. Itu Atau sering. pakai mobil roda 3 gitu. Iya. Bukan bagaimana Pak, ini kalau misalnya ketemu hujan di jalan dengan kondisi yang sakit begitu, malah ada jokes nih Pak, ada teman saya waktu itu sedang sakit ya, dan dia sakit biasalah, nanti ada panas macam seperti itu. Dan waktu itu mobil ambulan di kampung saya itu mobil roda 3 Pak, Kaisar begitu. Saya bilang, saya bawain kamu ambulan ini, pakai ambulan ini ke rumah sakit. Enggak, sehat saya, dia bilang gitu kan. Artinya sebenarnya di situ kadang tidak layak gitu. Kalau misalnya tercapai saya berpikir tadi Pak Agus punya cita-cita nanti saya akan membangun gedung yayasan macam-macam. Memang itu juga yang pertama. Tapi yang nggak muluk-muluk Pak, Bapak pengennya ambulan gitu. Untuk sekarang ini ambulan. Ya. Kalau Bapak sudah punya ambulan, apa yang Bapak lakukan? Ketika saya akan punya ambulan di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di 5 kecamatan sekitar Prigebayu itu, saya akan jemput bola. Nanti saya akan kasih kepada kepala dusun nomor HP saya yang bisa dihubungi ketika ada masyarakat yang butuh. Saya dengan sukarela akan jemput dan antar ke tempat tujuan secara gratis. Ini semoga dengan perbincangan ini mungkin ada yang mendengar, melihat, dan punya niatan yang baik juga seperti Pak Agus ini, Pak Agus Salim ini. Nggak muluk-muluk kok gitu ya. Ambulan saja, dan ambulan sangat berarti untuk masyarakat di sana. Terakhir ini Pak, mungkin apa pesan-pesan untuk masyarakat, tidak hanya di Lombok Timur sana, untuk kita semua nih Pak, bagaimana kita betul-betul peduli dengan orang lain. Baiklah, bahwa sebagai manusia tentunya kita tidak lepas daripada interaksi sosial. Kita punya keluarga, tetangga, sahabat, dan sebagainya. Ada di sana kita pasti akan membutuhkan suatu kebutuhan, bahwa
Alhamdulillah saat ini kita dalam keadaan sehat. Tetapi besok lusa nanti Kita nggak tahu. kita tidak tahu, kita pasti akan sakit. Nah, di saat kita sakit, tentunya kalau tidak ada orang peduli dengan kita, bagaimana perasaan kita? Apalagi kalau kondisi kita, mohon maaf, kita dalam keadaan tidak mampu atau tidak ada biaya untuk ke rumah sakit untuk diobati. Nah, terus tidak ada yang peduli dengan kita, bagaimana perasaan kita? Nah, di sanalah kita berpikir bahwa kepedulian kita kepada sesama itu kenapa kita tidak tanamkan, walaupun dengan hal yang kecil, berbagi hasil yang kecil, itu sangat berarti bagi orang yang kita bantu. Jadi nggak mesti yang berbuat hal yang besar gitu. Mungkin itu bagi pemerintah gampang, tapi bagi kita yang hanya relawan begini, hal yang kecil akan sangat berarti bagi mereka. Ini yang sangat luar biasa ya. Sekali lagi saya yakin perbincangan kita dengan Brigadir Agus Salim yang saat ini bertugas di sebagai Babin Kaptipnas di Desa Balikpapan, Pak ya, Balikpapan, Kecamatan Teringga Bayur, Jawa Timur. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari beliau. Banyak hal sebenarnya yang ingin kita perbincangkan dengan beliau. Next time kita akan lebih dalam lagi, kita angkat lagi nanti. Dan terima kasih banyak Pak, ini sudah jauh-jauh datang dari Lombok Timur sana untuk berbagi bersama kita di sini. Dan kedepannya mungkin kita akan undang warganya juga nih. Siap. Testimoni bagaimana Pak Agus Salim gitu ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya sudah hadir di podcast kita hari ini. Dan inilah perbincangan kita dengan Brigadir Agus Salim yang bertugas di Desa Balikpapan, Desa Balikpapan sebagai Babin Kaptipnas di sana di Kecamatan Teringga Bayur dan Lombok Timur. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Wirla Podcast, ngobrol santai tanpa santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.